Kalau mau tahu menterinya siapa, tanya ke Pak Ahmad Muzani. Jangan tanya ke saya yang berkaitan dengan itu. Karena orang akan langsung negativisme tadi. Saya ikut intervensi, enggak. Saya pun juga tidak mau diintervensi untuk urusan hak prerogatif. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda. Hari ini akhir pekan, hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024. Berarti ini tinggal 8 hari lagi ya. Kalau kita countdown itu Pak Jokowi itu akan lengser dari jabatannya, meninggalkan istana kolonial. Ya, tetapi Pak Jokowi tidak akan pindah ke istana baru yang baru diresmikan kemarin di IKN, karena Pak Jokowi ternyata lebih memilih kembali ke Solo ketimbang ke IKN. Ini yang saya sebut sebagai inkonsistensi dari Jokowi. Nah, saya akan masih terus mengajak Anda untuk membicarakan tentang inkonsistensi Jokowi, dan soal ini memang tidak akan ada habis-habisnya. Yang terbaru itu adalah pernyataan Pak Jokowi yang menyatakan dia tidak cawe-cawe itu dalam pembentukan kabinet Pak Prabowo Subianto. Dan saya yakin begitu Anda mendengar pernyataan dari Pak Jokowi itu pasti banyak yang tidak percaya. Nggak bisa disalahkan ya Anda, karena memang track record-nya Pak Jokowi seperti itu, yang oleh para netizen disebut sen kiri belok kanan atau sen kanan belok kiri. Terserahlah Anda dari manapun melihatnya beloknya, tapi yang jelas pokoknya mau ngomong apapun itu saya yakin banyak di antara Anda semua sudah tidak percaya lagi. Mengapa sampai seperti itu? Nah, karena ya tadi itu pernyataan Pak Jokowi yang menyatakan tidak akan cawe-cawe ini kan sebenarnya bukan hal yang baru, walaupun kemudian realitasnya tidak seperti itu. Kalau sebelumnya kan kita mendengar Pak Jokowi itu dikabarkan menitipkan 4 orang nama menterinya untuk masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Nah, yang terbaru ini Jokowi kembali menyatakan bahwa dia tidak cawe-cawe, kecuali kalau diminta oleh Pak Prabowo. Dan pernyataan ini tampaknya dikaitkan dengan pertemuan Pak Jokowi dengan Prabowo beberapa hari yang lalu, yang dia makan malam berdua dengan Pak Prabowo, dan itulah yang menimbulkan spekulasi sampai detik-detik terakhir Pak Jokowi masih terus campur tangan dalam soal penyusunan kabinet. Soal ini itu yang dibantah oleh Jokowi ketika dia berbicara pada forum 100 CEO dari Kompas yang diselenggarakan di IKN kemarin. Nanti ditunggu saja hari Senin seminggu lagi, menteri-menterinya akan dilantik. Kalau mau tahu menterinya siapa, tanya ke Pak Ahmad Muzani. Jangan tanya ke saya yang berkaitan dengan itu. Karena orang akan langsung negativisme tadi. Saya ikut intervensi, enggak. Saya pun juga tidak mau diintervensi untuk urusan hak prerogatif. Jadi sama, saya juga tidak ingin ikut-ikutan. Tapi kalau ditanya, ya saya jawab. Kalau ditanya, kalau nggak ditanya, saya nggak akan jawab. Pak, gimana ini? Menurut Bapak, Pak Andri Rosadi? Nah, saya jawab. Kalau enggak. Meskipun kemarin kita makan malam 2,5 jam, enggak. Kalau enggak ditanya, saya enggak akan. Karena saya sama, saya juga tidak mau
hak prerogatif saya diintervensi siapapun. Itu hak yang diberikan pada rakyat, kemudian dalam pemilu ditransfer ke saya. Nah, silakan. Bagaimana Anda percaya atau tidak soal pernyataannya Pak Jokowi tadi bahwa dia tidak cawe-cawe. Seperti saya sebutkan sebelumnya, ini cawe-cawenya Pak Jokowi atau campur tangan Pak Jokowi dalam penyusunan kabinet itu mencuat setelah kemarin Pak Jokowi itu mengunggah pertemuan atau makan malam berdua dengan Pak Prabowo. Dan yang cukup menarik ini adalah selesai makan malam itu hari Selasa ya, di sebuah restoran di kawasan Senayan, restoran Pelataran itu, Pak Jokowi tidak lama kemudian mengunggah di akun media sosialnya dengan tulisan tidak terasa lebih dari 2 jam. Ini maksudnya tentu saja menunjukkan bahwa mereka itu sangat akrab dan sangat perbincangan itu sangat menyenangkan, sehingga Pak Jokowi merasa tidak terasa sampai 2 jam lebih begitu. Agak berbeda dengan Pak Jokowi yang langsung mengunggah di media sosialnya itu pada malam hari itu juga. Kalau Pak Prabowo itu baru mengunggah pertemuan itu atau makan malam bersama dengan Pak Jokowi itu keesokan harinya. Jadi mungkin buat Pak Prabowo ini dianggap bukan sesuatu yang sangat penting yang harus segera dikabarkan kepada publik. Beda sekali dengan Pak Jokowi yang menyampaikan segera hal itu kepada publik. Apa sih sekarang ini yang mau dicawe-cawekan oleh Pak Jokowi ke Pak Prabowo? Karena kan seperti dikatakan oleh Gibran sendiri, ya, putranya Pak Jokowi yang jadi wakil presiden, itu bahwa susunan kabinet itu sekarang sudah hampir 100% rampung gitu ya. Dan dia pada waktu itu mengaku bahwa dilibatkan dalam penyusunan. Dan banyak juga yang netizen juga banyak yang nggak percaya. Karena Gibran kan beberapa waktu yang lalu menghilang cukup lama setelah munculnya skandal Fufu Fafa. Jadi tiba-tiba ketika dia muncul kembali terus dia ngaku dilibatkan dalam penyusunan kabinet, tuh kapan dia dilibatkannya, karena dia sendiri kan menghilang lebih dari hampir 3 pekan bahkan seperti itu. Nah, balik lagi ke soal Pak Jokowi kali ini bukan soal cawe-cawe, tapi sebenarnya tetap juga cawe-cawe. Dalam pengertian artinya cawe-cawe itu kalau sebelumnya Pak Jokowi itu kan dikabarkan menitipkan 4 nama menterinya yang dia ingin dipastikan itu masuk dalam susunan kabinetnya Pak Prabowo. Waktu itu nama-nama yang disebut adalah orang dekatnya, yakni Mensesnek Pratikno, kemudian Bahlil Ladalia, ini proksinya Pak Jokowi yang sekarang menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Dan saya kira dengan posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar tanpa dititipkan oleh Pak Jokowi pun ya dipastikan Bahlil akan masuk kabinet. Karena apa? Karena Golkar adalah partai terbesar di Koalisi Indonesia Maju Plus sebelum nanti PDIP itu masuk ke kabinet. Nah, ini soal PDIP inilah tampaknya yang jadi persoalan, sehingga kemudian Pak Jokowi merasa perlu bertemu berdua dengan Pak Prabowo, yang kata dia itu waktu itu nggak bicarakan soal kabinet, kata Pak Jokowi ya, itu mereka membicarakan masalah ekonomi dan politik. Tapi kan soal kabinet itu juga bisa berkaitan dengan ekonomi dan politik juga ya, karena siapapun yang masuk dalam kabinet itu akan menentukan bagaimana nasib ekonomi kita ke depan dan juga politik kita. Nah, jadi di situ dikabarkan bahwa Pak Jokowi ini kan merasa tidak happy, bahkan bukan tidak happy ya, ini menolak untuk PDIP masuk ke kabinet. Sementara Pak Prabowo ini dipastikan akan masukkan PDIP ke kabinet. Saya kira kita semua paham mengapa Pak Jokowi itu tidak ingin PDIP masuk di dalam kabinet, karena tentu saja ini soal hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati yang sudah sekian lama itu merenggang, dan saya menyebutnya malah sudah patah arang. Dan saya kira puncaknya itu adalah Pilpres kemarin ya, ketika Pak Jokowi akhirnya mengusung sendiri Prabowo Subianto dan putranya, ini yang paling penting ya, Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden, sementara Ibu Megawati kan sudah memutuskan bahwa yang diusung menjadi pasangan calon presiden yang didukung oleh PDIP itu Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Jadi sebagai kader partai, Pak Jokowi itu sudah balelo ya kepada Ibu Megawati, sudah tidak tegak lurus seperti halnya kader-kader PDIP yang lain. Nah, inilah yang membuat kemudian hubungan patah arang, dan
yang saya kira mungkin tambah membuat Ibu Megawati dan PDIP itu jengkel ya karena niat Pak Jokowi untuk menggembosi suara PDIP dan itu berhasil diwujudkan oleh Pak Jokowi. Tetapi yang Pak Jokowi tidak bayangkan ternyata Pak Prabowo itu kendati berkali-kali menyatakan bahwa dia itu merupakan kelanjutan dari pemerintahannya Pak Jokowi, tetapi sangat jelas tanda-tandanya bahwa Pak Prabowo itu akan mengambil jalan yang berbeda dari Pak Jokowi, bahkan dalam keputusan-keputusan politiknya ya. Soal Pak Prabowo mengaku bahwa dia ini pemerintahnya merupakan kelanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi itu kan disampaikan kembali oleh Pak Prabowo ketika Pak Prabowo itu menyampaikan sambutannya pada sebuah forum 2 hari yang lalu, seingat saya, yakni BNI Investor Forum tahun 2024 ini. Dan di situ Prabowo pun menyatakan bahwa dia sangat dibantu dalam menyusun kabinet ini oleh Pak Jokowi dan timnya. Dan yang saya kira ini membuat Pak Jokowi lega itu adalah pernyataannya banyak menteri-menteri di kabinetnya Pak Jokowi itu yang ternyata masuk kembali ke kabinetnya Pak Prabowo. Saya dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Bukan apa-apa, tetapi saya lihat adalah begini. Pada ujungnya setiap penerima mandat dari rakyat memikul tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Dan karena itu, sama kalau kita mau menyusun dan memilih tim sepak bola, tim nasional sepak bola, yang dicari adalah pemain-pemain yang terbaik. Kita tidak memikirkan orang tuanya siapa, agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, dia mampu atau tidak, dia bisa atau tidak, dia berjuang atau tidak, mampu nggak dia deliver, mampu nggak dia berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. Nah itu yang kita cari, dan Pak Jokowi demikian mencari yang terbaik, saya pun demikian. Dan kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi. Kalau menyimak dari pernyataan Pak Prabowo tadi, ya ini memang dapat kita sudah jauh-jauh hari kita memastikan bahwa banyak menteri di kabinet Pak Prabowo nanti itu yang berasal dari kabinetnya Pak Jokowi. Selain titipan, saya tidak tahu dari titipan itu berapa yang masuk. Tapi kalau figur-figur yang lain yang merupakan ketua umum yang sebelumnya menjabat di kabinetnya Pak Jokowi, ya dipastikan akan masuk kembali dalam format Koalisi Indonesia Maju Plus yang sekarang ini dikomandanin oleh Pak Prabowo. Jangankan yang di Koalisi Indonesia Maju Plus, bahkan yang berada tetap di luar seperti PDIP pun diajak masuk kan gitu. Ketua-ketua Pak Umum Partai seperti Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan kemudian bahkan ini Erlangga Hartarto yang sudah digantikan oleh Bahlil Lahadalia itu ya dipastikan akan tetap masuk dalam kabinet, dan belum lagi yang dititipkan oleh Pak Jokowi. Jadi saya kira memang banyak timnya Pak Jokowi yang akan masuk di kabinetnya Pak Prabowo. Tapi persoalannya kan sebenarnya sekarang jadi masalah buat Pak Jokowi ya tadi itu masuknya PDIP. Masuknya PDIP bakal masuk ke kabinet ini memang bukan Prabowo sendiri yang langsung menyampaikan. Ini disampaikan oleh Pak SBY ketika bertemu dengan Pak Jokowi di Istana tanggal 21 September lalu. Dan Pak SBY pada waktu itu menyampaikan pesan dari Pak Prabowo, karena Pak SBY kan 2 hari sebelumnya, tanggal 19 September 2024 itu bertemu dengan Pak Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara nomor 4 dan dititip pesan itu. Sementara Pak Prabowo kemudian
pergi ke luar negeri melakukan kunjungan ke Filipina. Ini menarik ya. Jadi Pak Prabowo tidak menyampaikan secara langsung. Jadi Pak Prabowo tidak mau konfrontatif. Nah, dalam pertemuan dengan Pak SBY itulah muncul isyarat atau bahkan bukan isyarat ya, pernyataan tegas meskipun tidak secara langsung dari Pak Jokowi yang dia tidak menginginkan PDIP itu masuk dalam kabinet karena katanya itu banyak maunya begitu. Tapi soal lepas dari banyak maunya atau sedikit banyaknya PDIP itu nanti ada di kabinet bukan soal itu sebenarnya. Bagi Jokowi yang paling penting pokoknya PDIP itu jangan masuk dalam kabinet. Orang pilkada kemarin saja Jokowi itu kan berusaha menghalang-halangi PDIP agar tidak bisa berlaga di sejumlah daerah dengan cara memborong partai politik ya dalam satu koalisi besar yakni Koalisi Indonesia Maju Plus begitu. Jadi kalau sekarang ini Prabowo mau mengajak PDIP itu masuk ya saya kira ini Pak kendati katakanlah banyak sekali orang-orangnya Jokowi yang diakomodir oleh Pak Prabowo, tapi kalau PDIP masuk pasti akan nggak nyaman gitu entah berapapun jumlahnya. Dan itu dipastikan bahwa PDIP sudah pasti masuk. Karena seperti dikatakan oleh Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, itu ada Menteri PDIP. Dan tadi Pak Jokowi juga menyinggung, kalau mau tahu siapa menteri-menteri yang masuk di kabinetnya Pak Prabowo, tanya Pak Ahmad Muzani. Ya saya kira sebagai Sekjen, Ahmad Muzani terlibat dalam penyusunan kabinet ini. Ahmad Muzani sendiri sekarang sudah posisinya ditempatkan sebagai ketua MPR. Ini persoalannya, makanya kalau kemudian Pak Jokowi menyatakan dia tidak cawe-cawe, kecuali kalau dia diminta pertimbangan dia baru bicara, ya banyak pasti orang nggak percaya. Satu, bahwa soal kepentingan Jokowi sangat besar untuk menghadang PDIP. Yang kedua, itu tadi, tabiat atau perilaku politik Jokowi yang ucapannya itu nggak pernah bisa dipegang. Atau jangan kita bilang nggak pernah dipegang deh, enaknya. Ya kalau dia mengucapkan sesuatu itu diartikan sebaliknya gitu ya. Salahnya sendiri kalau ada orang yang percaya pada Jokowi gitu ya, dan kemudian selalu mempercayai omongan Jokowi dan menafsirkannya secara linier. Kan sudah rumus bakunya, kalau dia ngomong A ya dipastikan B, kalau dia ngomong B bisa dipastikan itu C. Jadi ketika Pak Jokowi menyatakan bahwa dia tidak campur, dia tidak cawe-cawe, ini bahasa yang dia muncul dari Pak Jokowi sendiri, yaitu artinya bahwa Pak Jokowi itu tetap cawe-cawe dalam kabinetnya Pak Prabowo. Sayangnya harapan Pak Jokowi tentang kabinet Pak Prabowo itu tidak seperti yang dia bayangkan gitu ya. Karena PDIP itu kemudian diajak masuk ke kabinet oleh Pak Prabowo. Kan ini soal dukungan secara resmi PDIP ke Pak Prabowo itu baru nanti akan ditentukan setelah Ibu Megawati bertemu dengan Pak Prabowo. Waktunya sudah dirancang, tempatnya juga sudah dirancang, tapi kita sampai hari ini belum tahu kapan mereka akan bertemu. Kendati belum bertemu pun, yang saya kira pertemuan ini lebih pada formalitas, kan tadi dipastikan bahwa kader PDIP itu, atau setidaknya orang yang direkomendasikan PDIP masuk ke kabinet Prabowo dipastikan masuk. Tinggal berapa jumlahnya yang sudah disebut-sebut, ada 2 nama, yakni Kepala BIN, Jenderal Polisi Budi Gunawan, dan Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas. Ini kalau hanya dua kursi. Tapi kabarnya, dan itu juga menjadi kekhawatirannya Pak Jokowi yang disampaikan, bahwa PDIP ini banyak maunya. Jadi nanti walaupun dia terakhir masuk ke kabinet dan kemarin dalam Pilpres itu jelas kubunya berseberangan, karena dia merasa bahwa partainya ini pemenang pemilu, sekarang ini PDIP memiliki kursi terbanyak di parlemen, ya wajar kalau mereka kemudian minta kursi yang lebih banyak. Tapi saya kira kalau kursi PDIP itu banyak, bahkan mungkin nantinya sama atau lebih banyak dari beberapa partai awal pendiri dari Koalisi Indonesia Maju, tentu saja bukan hanya Pak Jokowi yang tidak happy, tapi juga partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju itu pasti juga merasa tidak happy kalau kemudian PDIP mendapat jumlah kursi yang lebih banyak. Tapi lepas berapa jumlah kursi yang akan diberikan oleh Pak Prabowo ke Pak Jokowi, ini jelas menunjukkan betapa Pak Prabowo itu mewujudkan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa dia ingin semua kekuatan anak bangsa ini, terutama partai politik, itu bergabung dalam pemerintahan. Jadi artinya dengan masuknya PDIP itu tidak akan ada lagi oposisi di legislatif, di DPR. Semua partai mendukung pemerintahnya Prabowo. Ya, ini saya kira kabar buruk buat kita para penggiat demokrasi. Tetapi sekarang ini kita bicara dulu deh, fokus utamanya adalah ini kabar buruk buat Pak Jokowi dan tentu saja Gibran.
kita bisa membayangkan kalau Pak Prabowo itu memasukkan PDIP ke dalam pemerintahnya, kan ini berarti menunjukkan bahwa langkah-langkah politik Pak Prabowo itu, kendati dia berkali-kali menyatakan dia akan meneruskan program-program Pak Jokowi, dan karena pemerintahan merupakan kelanjutan dari pemerintahan Jokowi, ya sekarang jelas Pak Prabowo sudah mulai mengambil langkah yang berbeda. Kita bisa paparkan sejumlah bukti yang tidak bisa terbantahkan, dan jangan dibilang ini mengadu domba ya. Soal IKN, ini saya kira adalah hard evidence, bukti yang paling nyata bahwa Pak Prabowo sudah mengambil jalan yang berbeda dengan Pak Jokowi. Kenapa? Karena IKN ini kan yang tadinya kan dimimpikan oleh Pak Jokowi sebagai warisan terbesar dia buat bangsa. Ternyata Pak Jokowi betul, karena memang betul IKN itu menjadi warisan terbesar bangsa, tapi bukan dalam soal legasinya, tapi ini adalah utang gitu, yang akan menambah utang. Jadi akan jadi warisan utang terbesar Pak Jokowi, dan memang warisan terbesar Pak Jokowi itu bukan IKN, tapi utang yang tembus lebih dari 8.400-an triliun ya sekarang ini. Dan itu yang pertama. Yang kedua, pernyataan dari Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang dia menginginkan pada waktu itu agar untuk sementara keputusan Pak Jokowi mengekspor pasir ke Singapura itu ditunda. Nah, ini kan juga salah satu kebijakan besar dari Pak Jokowi yang diambil di injury time. Sinyalnya jelas bahwa nanti begitu Prabowo dilantik menjadi presiden, maka itu akan dihentikan. Bahasa ditunda, Ahmad Muzani itu kan bahasa yang halus. Yang ketiga, yang ini yang terakhir soal PDIP. Ini juga soal yang sangat besar. PDI masuk ke kabinetnya Pak Prabowo. Yang lain-lain banyak yang menunjukkan sinyal bahwa Pak Prabowo itu tidak akan sejalan dengan Pak Jokowi. Ya misalnya saja soal pelantikan. Kan jauh-jauh hari Ahmad Muzani sudah menyatakan bahwa Pak Prabowo itu akan dilantik di Jakarta, ya, bukan di IKN. Kan ini membuyarkan keinginan Pak Jokowi, walaupun tidak diucapkan, dengan menetapkan IKN itu sebagai ibu kota dan kemudian membuat Jakarta menjadi daerah khusus saja, undang-undang DKJ. Itu kan menunjukkan bahwa Pak Jokowi ingin segera memindahkan ibu kota ke IKN. Tetapi Pak Jokowi rupanya tidak berani mengeluarkan kepres untuk pindah ke IKN, karena realitasnya IKN itu belum siap. Jadi kalau dipaksakan pindah, itu pasti akan berantakan. Bahkan Pak Jokowi sendiri terakhir-terakhir menyatakan dia minta jangan dipaksa-paksa untuk ketika ditanya kapan pindah ke IKN. Karena menurut Pak Jokowi bahwa nanti kepresnya itu ya sebaiknya, seharusnya kata dia, itu ditandatangani oleh Pak Prabowo. Tapi apakah Pak Prabowo akan menandatangani? Saya kira tidak. Itu sudah jelas ya. Soal ini sudah kita bahas di konten-konten yang lainnya. Pernyataan Ahmad Muzani yang Pak Prabowo itu maunya dilantik di Jakarta itu kan ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo menolak soal IKN. Kenapa? Karena seorang kepala negara, seorang presiden itu harus dilantik di ibu kota negara. Jadi kalau kepresnya sudah ditandatangani oleh Pak Jokowi, mau nggak mau itu Pak Prabowo itu akan dilantik di IKN. Bayangkan, ini saya ingin kita membaca bahwa ada setidaknya 21 kepala negara dan pemerintahan sahabat yang akan datang pada pelantikannya Pak Prabowo. Kalau dilantik di IKN, kita bisa membayangkan betapa kacau balaunya persiapannya itu ya. Ini kan kalau ngomongin kepala-kepala negara, kepala pemerintahan asing itu bukan hanya soal akomodasi dan transportasi, tapi soal sisi keamanannya itu yang jauh-jauh lebih serius. Jadi ini sangat menarik kita mengamati diplomasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Di satu sisi sekarang Pak Jokowi sudah mulai terkesan mengendorkan tekanannya, walaupun masih terus mengendorkan. Sementara Pak Prabowo masih terus menundukkan diri, dia menyatakan bahwa pemerintahnya adalah kelanjutan pemerintahan Jokowi, tapi kalau kita membaca berbagai kebijakannya, termasuk keputusan-keputusan politiknya, dan yang terakhir ini soal masuknya PDIP di kabinet Pak Prabowo, ya klaim itu hanya klaim kosong bahwa Pak Prabowo itu adalah kelanjutan dari pemerintahan Jokowi. Dan saya kira kalau Pak Prabowo nanti akhirnya mengambil jalan yang berbeda dengan Pak Jokowi, dia akan mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Terbukti selama 10 tahun berkuasa di Indonesia, Pak Jokowi itu menimbulkan banyak persoalan, mulai dari soal demokrasi, hak asasi manusia, kemudian konflik-konflik agraria, dan yang paling menyedihkan adalah ternyata Pak Jokowi itu tidak berhasil menciptakan lapangan pekerjaan seperti yang 10 juta yang seperti dia janjikan. Yang terjadi sekarang di akhir masa jabatannya Pak Jokowi itu banyak sekali pengangguran dan kelas menengah yang sekarang ini menjadi miskin. Karena itu kalau Pak Prabowo ingin didukung oleh rakyat Indonesia dan dia keluar dari bayang-bayang Pak Jokowi, tidak ada kata lain kecuali bahwa
Pak Jokowi memutuskan asosiasinya dengan Pak Jokowi, dan itu bisa nggak perlu diucapkan tapi cukup ditunjukkan melalui berbagai kebijakannya. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.